namaku Anissa. Jika ada yang melihatku sekarang, pemilik dapur Anissa, catering kue dan makanan rumahan yang cabangnya ada di 3 titik kota ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa aku pernah berada di titik terendah dalam hidup. Titik di mana sepotong roti harus dibagi 2 dan 1 kamar kontrakan sempit terasa seperti istana. Di titik terendah itulah aku bertemu Rika. Kami berdua adalah perantau di kota metropolitan yang kejam ini. Aku sedikit lebih beruntung. Dengan menabung mati-matian dari hasil kerja serabutan sejak lulus SMA, aku berhasil membeli sebuah rumah kecil tipe 36 di pinggiran kota. Rumah itu tua, bocor di sana-sini, dan butuh banyak perbaikan, tapi itu adalah istanaku. Itu adalah bukti bahwa aku, si yatim piatu, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Rika, sebaliknya, datang dengan tangan kosong dan mimpi setinggi langit. Dia teman dari teman sekampungku. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia sedang menangis di terminal bus, dompetnya baru saja dicopet. Dia tidak punya siapa-siapa dan tidak tahu harus kemana. Hatiku tergerak. Aku membawanya pulang ke istana kecilku. Kamu boleh tinggal di sini sementara, Rick, kataku waktu itu, menyodorkan segelas teh hangat. Sampai kamu dapat kerjaan dan bisa kos sendiri. Rika menatapku dengan mata sembab. Nis, kamu malaikat. Aku nggak tahu harus balas budi gimana. Nggak usah mikir balas budi. Kita sama-sama perantau, harus saling bantu, jawabku tulus. Sementara, itu berubah menjadi 3 tahun. Rika seperti bayanganku. Dia memakai bajuku, tidur di kamar tamu yang kusiapkan, dan makan dari piring yang sama denganku. Aku tidak keberatan. Bagiku, dia sudah seperti adik. Dia sering membantuku di dapur saat aku mulai merintis usaha kue kecil-kecilan. Aku membuat kue basah, dan Rika terkadang membantuku mengantarkannya ke warung-warung. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupain aku ya, Nis, ujarnya suatu malam sambil memijit bahuku yang pegal setelah seharian mengaduk adonan. Kita sukses bareng, Rick, kataku sambil tersenyum. Lalu, Rian datang dalam hidupku. Rian adalah pria sederhana, seorang teknisi komputer yang baru saja pindah ke kota ini. Kami bertemu di sebuah acara komunitas. Dia sopan, pekerja keras, dan menatapku seolah aku adalah satu-satunya perempuan di dunia. Kami menikah setahun kemudian dengan pesta sederhana di halaman rumah kecilku. Rika adalah pengiring pengantinku. Dia menangis lebih keras dariku. Jaga sahabatku ya, Mas Rian, katanya sambil memeluk suamiku. Kehidupan kami bertiga berjalan seperti biasa. Rian bekerja di sebuah perusahaan kecil, aku terus mengembangkan usaha kueku, dan Rika masih di sana. Dia masih mencari pekerjaan yang tepat. Dia masih sering minta tolong, entah itu uang untuk transport, pulsa, atau sekadar pinjam baju baruku. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman, tapi aku menepisnya. Rian tampak tidak keberatan. Kasihan Rika, Nis. Dia belum seberuntung kita. Biarin aja dia tinggal di sini. Rumah juga jadi lebih ramai, kata Rian, yang selalu berhati besar. Hingga lahirlah putra kami, Doni. Rumah kecil itu terasa semakin penuh. Aku harus bangun jam 2 pagi untuk ke pasar, menyiapkan bahan, membuat kue, lalu mengurus Doni yang masih bayi. Rika terkadang membantu, tapi lebih sering aku menemukannya sedang asyik menonton TV atau bermain ponsel di kamarnya. Rick, bisa tolong jagain Doni sebentar? Aku mau ke pasar, pintaku suatu pagi. Aduh, Nis, aku lagi nggak enak badan. Pusing banget. Keluhnya dari balik selimut. Aku menghela napas, tapi tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, aku menggendong Doni di punggungku, membawa keranjang belanja besar, dan berangkat ke pasar sebelum matahari terbit. Sepulang dari pasar, aku melihat Rian, yang seharusnya sudah berangkat kerja, keluar dari kamar Rika. Jantungku berdebar. Mas, kok belum berangkat? Tanyaku, berusaha senormal mungkin. Rian tampak kaget. Dia merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Ini, tadi Rika pusing, katanya minta tolong pijitin kepalanya sebentar. Kasihan, dia sendirian. Di sebelahnya, Rika tersenyum lemah dari ambang pintu kamarnya. Iya, Nis. Maaf yang ngerepotin Mas Rian. Kepalaku kayak mau pecah.
Sesuatu dalam diriku menjerit. Sejak kapan suamiku memijat kepala sahabatku? Sejak kapan mereka jadi sedekat itu? Tapi aku menepisnya. Kamu capek, Nis, batinku menghibur diri. Kamu cuma curiga berlebihan. Titik balik kehidupan kami terjadi 6 bulan kemudian. Reza, teman SM aku dulu, ternyata sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan multinasional Besar. Kami tidak sengaja bertemu di acara reuni kecil. Aku bercerita tentang Rian, yang saat itu baru saja kena PHK dari perusahaan kecilnya. Suamimu jago komputer, kan? Suruh kirim CV-nya ke aku, Nis. Lagi ada lowongan di divisiku, kata Reza ramah. Aku melompat kegirangan. Ini adalah kesempatan emas. Rian diterima. Dalam setahun, karirnya melesat. Gaji besar, fasilitas mewah, dan jabatan yang mentereng. Kami pindah dari rumah tipe 36 yang penuh kenangan itu ke sebuah rumah mewah di kompleks elit. Anehnya, Rika ikut pindah. Aku kan bisa bantu-bantu kamu urus rumah baru, Nis. Kamu pasti kewalahan, katanya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Rian, suamiku yang kini tampil necis dengan kemeja mahal dan jam tangan bermerek, mengiyakan. Benar kata Rika, sayang. Kamu fokus aja sama bisnis kuemu dan urus Doni. Biar urusan rumah Rika yang bantu. Aku terdiam. Sejak kapan Rika jadi asisten rumah tangga? Bukankah dia bilang dia sedang mencari kerja kantoran? Keanehan mulai menumpuk. Rian semakin sering, lembur. Pergi pagi, pulang larut malam. Kadang, dia tidak pulang sama sekali dengan alasan ada perjalanan dinas mendadak atau menginap di apartemen kantor. Dia mulai menjaga jarak dariku. Sentuhan hangatnya mendingin. Pujiannya untukku berganti menjadi kritikan. Kamu kok bau dapur banget sih, Nis? Nggak malu apa sama teman-teman Mas? Katanya suatu malam saat aku mencoba memeluknya. Mas, aku kan jualan kue. Ya wajar bau terigu, jawabku, hatiku perih. Coba lihat Rika. Dia sekarang makin pintar dandan. Kamu harusnya belajar dari dia. Jadi istri manajer itu harus bisa jaga penampilan. Aku menatap Rian, tak percaya. Rika, yang kukenalkan pada dunia mode, yang kubelikan baju-baju bagus pertamanya, kini menjadi standar pembanding untukku. Di sisi lain, bisnis kueku, dapur Anissa, justru semakin meledak. Aku tidak lagi berjualan ke pasar. Aku sudah punya toko sendiri, puluhan karyawan, dan pesanan mengalir deras. Aku banting tulang, membesarkan usaha itu sendirian, karena suamiku terlalu sibuk dengan karirnya. Uang yang dia berikan padaku dan Doni semakin menipis, seolah dia lupa bahwa nafkah adalah tanggung jawabnya. Aku sering sendirian di rumah besar yang dingin ini. Doni diasuh babysitter. Rian entah di mana. Dan Rika? Rika, sahabatku, tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan pulang kampung untuk selamanya. Aku udah dapat jodoh di desa, Nis. Makasih banyak ya buat semuanya, katanya sambil memelukku. Ada air mata di matanya, tapi aku merasa ada yang ganjil. Pelukannya terasa dingin dan terburu-buru. Akhirnya, batinku. Akhirnya rumah tanggaku akan kembali normal. Aku salah besar. 2 minggu setelah Rika pulang kampung, aku mendapatkan sebuah paket tanpa nama pengirim. Isinya hanya sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto. Tanganku gemetar. Lututku lemas. Itu foto Rian, suamiku, memeluk seorang wanita di lobi sebuah apartemen mewah. Mereka berciuman mesra. Wanita itu adalah Rika. Sahabatku. Bukan, ini pasti salah. Rika ada di kampung. Ini pasti editan. Aku menyewa seorang detektif swasta dengan sisa uang tabungan bisnisku. Aku harus tahu kebenarannya, meski aku takut setengah mati. Hasilnya datang seminggu kemudian, lebih cepat dan lebih menyakitkan dari yang kuduga. Rika tidak pernah pulang kampung. Suamiku, Rian, telah menyewakan sebuah unit apartemen mewah untuknya, tidak jauh dari kantornya. Mereka sudah kumpul kebo di sana selama berbulan-bulan, bahkan mungkin sejak kami masih di rumah kecilku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang makan yang mewah, memandangi laporan detektif.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rian dan Rika baru saja terlihat keluar dari sebuah kantor urusan agama di pinggir kota, terlihat sangat bahagia. Nikah siri, bisikku pada udara malam yang dingin. Mereka melakukannya di belakangku. Mereka menggunakan kesempatan saat aku banting tulang di pasar, saat aku mengurus anak kami, untuk bermesraan. Mereka bercinta di kamarku, di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dan kini, saat suamiku sukses, dia mencampakkanku demi sahabat yang dulu kuberi tumpangan. Sakitnya tak terperi. Rasanya seperti jantungku direnggut paksa. Tapi di tengah puing-puing kehancuran itu, sesuatu yang lain tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan air mata. Bukan kesedihan. Itu adalah amarah. Rian mengira jabatannya yang tinggi bisa melindunginya. Dia mengira aku, si bau dapur, tidak akan tahu apa-apa. Dia dan Rika pikir mereka sudah menang. Mereka salah. Mereka lupa satu hal penting. Perusahaan tempat Rian bekerja, jabatan yang dia banggakan, kesuksesan yang membuatnya buta, semua itu dia dapatkan berkat satu orang. Reza, teman SM aku. Bosnya. Malam itu, aku mengambil ponselku. Aku mencari nama Reza di kontakku. Jari jemariku tidak lagi gemetar. Halo, Zah? Ini Anissa. Maaf ganggu malam-malam. Ada yang harus aku bicarakan. Penting. Ini menyangkut suamiku, Rian, dan integritas perusahaanmu. Kehancuran mereka adalah awal dari kebahagiaanku. Dan aku, dengan tanganku sendiri, akan memastikan mereka hancur berkeping-keping. Telepon itu tersambung. 3 kali nada dering, lalu suara berat yang familiar itu terdengar. Halo? Anissa? Tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara Reza terdengar lelah, khas seorang manajer yang baru saja mau beristirahat. Aku menarik napas dalam-dalam. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah es. Halo, Za. Maaf ganggu. Aku nggak akan basa-basi. Ini soal Rian. Hening sejenak di seberang. Rian? Kenapa dia? Ada masalah di rumah? Masalah di rumahku adalah urusanku, kataku, suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuduga. Tapi ini soal perusahaanmu. Aku rasa, kamu sudah mempekerjakan seorang penipu. Apa maksudmu, Nis? Rian itu salah satu manajer proyek terbaikku. Performanya, potongku, dibiayai oleh kebohongannya. Zah, aku nggak minta kamu percaya padaku sekarang. Aku minta waktu 15 menit. Besok, di luar jam kerja, aku akan bawa semua buktinya. Setelah itu, terserah kamu mau bagaimana. Reza terdiam. Dia pasti bisa mendengar nada suaraku yang tidak main-main. Oke, Nis. Kamu serius sekali. Besok, jam 7 malam. Di lobi kantor. Aku akan tunggu. Jangan di kantormu. Terlalu banyak mata, kataku cepat. Cafe Gardenia, di seberang mall. Tempatnya sepi. Baik. Cafe Gardenia, jam 7. Klik. Teleponku tutup. Aku tidak membuang waktu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerjaku, di sebelah tumpukan pesanan kue yang harus kuurus besok, dan aku menyusun amunisi. Amplop coklat dari detektif itu kubuka lebar-lebar. Isinya bukan hanya foto-foto mesra Rian dan Rika. Itu hanya garam di atas luka. Yang kutuju adalah ikannya. Detektif yang kusewa ternyata jauh lebih kompeten dari yang kuduga. Dia tidak hanya menguntit, dia melacak aliran dana. Rian menyewa apartemen mewah itu atas nama Rika. Tapi pembayarannya tidak dipotong dari gajinya. Pembayarannya dilakukan oleh sebuah perusahaan vendor fiktif. Perusahaan yang, setelah ditelusuri, ternyata terdaftar sebagai salah satu vendor rekanan di perusahaan Reza. Vendor yang persetujuan pembayarannya ditandatangani oleh Rian sendiri. Suamiku tidak hanya berselingkuh. Dia korupsi. Dia mencuri uang perusahaan. Seringai dingin terbit di bibirku. Oh, Rian, kamu salah bermain-main denganku. Keesokan harinya, aku menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku bangun jam 3 pagi, pergi ke tokoku, mengawasi adonan,
memastikan kualitas chiffon pandan dan lapis legit pesanan pelanggan VIP-ku sempurna. Pukul 10, dapur Anissa sudah ramai oleh karyawan dan pelanggan. Bisnisku adalah duniaku. Bisnisku adalah kekuatanku. Tidak seperti Rian yang mendapatkan segalanya karena koneksi dariku, aku membangun istanaku ini dari nol, dengan keringat dan air mata. Rian bahkan tidak pulang malam itu. Dia mungkin sedang merayakan pernikahan sirinya dengan Rika di apartemen mewah mereka, yang dibayar dengan uang haram. Pukul 6:30 malam, aku sudah duduk di sudut kafe Gardenia. Aku tidak dandan. Aku hanya Anissa, si penjual kue. Aku memakai blus sederhana dan celana katun. Di depanku, hanya ada secangkir teh jahe hangat dan sebuah tas jinjing besar. Reza datang tepat waktu. Dia masih sama seperti dulu, rapi, berkacamata, dan sorot matanya tajam. Dia tampak sedikit canggung. Nis, sapanya, duduk di depanku. Kamu apa kabar? Bisnis kuemu, aku dengar makin sukses, ya? Sukses, jawabku singkat. Dan akan makin sukses. Terima kasih sudah datang, Za. Jadi, apa yang? Aku tidak membiarkannya selesai. Aku mendorong sebuah map tebal berwarna biru ke seberang meja. Lihat itu. Reza mengerutkan dahi. Dia membukanya. Matanya membelalak sedikit saat melihat foto pertama. Rian mencium Rika di lobi apartemen. Ini? Itu urusan pribadiku, kataku dingin. Itu hanya pembuka. Lihat halaman selanjutnya. Reza membalik lembar berikutnya. Ekspresinya langsung berubah. Foto-foto itu berganti menjadi salinan laporan bank, registrasi perusahaan, dan salinan faktur-faktur. Wajah ramahnya mengeras. Rahangnya menegang. Dia membaca setiap lembar dengan fokus seorang profesional. Semakin lama dia membaca, semakin pucat wajahnya. Vendor ini, Cahaya Teknik Mandiri. Aku pernah lihat nama ini, desisnya. Tentu saja, jawabku. Itu vendor yang kamu setujui anggarannya bulan lalu untuk pengadaan alat berat. Benar, kan? Tapi detektifku mengecek alamatnya. Itu ruko kosong, Za. Perusahaan bodong. Dan rekeningnya mengalir langsung ke rekening pribadi atas nama Rika. Reza menutup map itu dengan keras. Brengsek. Dia menatapku. Nis, aku minta maaf. Aku yang merekrutnya. Ini bukan salahmu, kataku. Kamu memberinya kesempatan. Dia yang menyalahgunakannya. Sama sepertiku. Aku memberinya rumah, dia mengotorinya. Aku memberinya kepercayaan, dia mengkhianatinya. Apa yang kamu mau, Nis? Tanya Reza pelan. Ini dia. Pertanyaan kuncinya. Aku menatap lurus ke mata Reza. Aku mau dia hancur. Tapi bukan dengan cara berantakan. Aku mau dia kehilangan segalanya, sama seperti dia mencoba membuatku kehilangan segalanya. Maksudmu? Kamu bosnya, Za. Perusahaanmu punya aturan. Integritas. Code of Conduct. Dia tidak hanya melanggar etika pernikahan, dia melakukan fraud. Penipuan. Penggelapan. Aku bisa memecatnya besok pagi, kata Reza tegas. Jangan, cegahku. Terlalu cepat. Terlalu mudah. Dia akan dipecat, dapat pesangon, lalu hidup bahagia dengan Rika pakai uang curiannya. Reza terdiam, menimbang. Lalu? Aku mau audit, kataku. Audit internal menyeluruh. Rahasiakan ini. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia menikmati jabatan manajernya. Periksa semua proyek yang dia tangani. Aku yakin ini bukan satu-satunya. Gali sedalam-dalamnya. Sampai ke akarnya. Kumpulkan semua bukti. Itu butuh waktu, Nis. Mungkin beberapa minggu, kata Reza. Aku punya waktu, jawabku. Aku sudah menunggunya sukses bertahun-tahun. Aku bisa menunggu beberapa minggu untuk melihatnya jatuh. Aku melanjutkan, dan kalau sudah waktunya, Za, jangan hanya dipecat. Laporkan dia ke polisi. Aku mau dia tidak bisa bekerja di manapun lagi. Aku mau namanya di blacklist di seluruh industri. Reza menatapku lama. Ada kekaguman, dan mungkin sedikit ngeri, di matanya. Kamu sudah berubah,
Nis. Kamu bukan Anissa yang kukenal di SMA. Anissa yang itu sudah mati, Za. Dibunuh oleh suaminya sendiri dan sahabat yang dia percayai. Yang duduk di depanmu sekarang adalah seorang pebisnis. Dan ini adalah kesepakatan bisnis. Reza mengangguk. Dia berdiri. Aku mengerti. Map ini aku bawa. Tim audit internal akan bekerja mulai besok. Kamu tidak akan dengar apa-apa dariku sampai semuanya siap. Tolong, jangan bertindak gegabah di rumah. Oh, tentu saja, kataku, senyum tipis tersungging di bibirku. Aku akan jadi istri yang paling manis di rumah. Menunggu suamiku pulang. Reza pergi. Aku duduk sendirian, menghabiskan teh jaheku yang mulai mendingin. Di luar, hujan mulai turun. Tapi di dalam hatiku, badai baru saja dimulai. Dan aku adalah pusat badai itu. Rian dan Rika mengira mereka sedang bersenang-senang di atas kapal pesiar. Mereka tidak tahu, aku baru saja melubangi lambung kapal itu. Aku pulang ke rumah mewah kami yang dingin. Pukul 11 malam, Rian pulang. Dia wangi parfum perempuan, wangi parfum yang dulu sering kubelikan untuk Rika. Dia tampak lelah tapi puas. Dari mana aja, Mas? Tanyaku, menyambutnya di pintu. Dia tampak kaget melihatku masih bangun. Lembur, lah. Banyak kerjaan. Proyek baru. Kamu nggak ngerti, urusan manajer. Oh ya? Aku tersenyum, membantunya membuka dasi. Hebat banget suamiku. Pasti capek, ya? Mau aku siapkan air hangat? Rian menatapku curiga. Tumben kamu manis begini. Biasanya juga sudah tidur, bau adonan. Aku tertawa kecil. Enggak apa-apa. Kan melayani suami. Oh iya, Mas, aku tadi dapat kontrak catering besar. Dari perusahaan konstruksi. Lumayan. Aku mau pakai uangnya buat renovasi dapur Anissa, yang cabang baru. Oh, ya baguslah, katanya acuh tak acuh, berjalan menuju kamar. Pakai aja uangmu sendiri. Uangku lagi banyak dipakai buat investasi. Investasi, ya, bisikku. Pasti investasi yang sangat berharga. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bukan, aku tidak tidur. Aku menyalakan laptopku. Saat Rian tertidur pulas di kamar utama kami, kamar yang sebentar lagi akan kurebut kembali, aku mulai menyusun rencana bisnisku. Dapur Anissa akan membuka cabang keempat. Aku akan banting tulang lebih keras lagi. Karena aku tahu, sebentar lagi, aku akan menjadi single parent. Dan aku akan memastikan, saat kehancuran itu tiba, aku tidak hanya berdiri. Aku akan terbang. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Di permukaan, rumah tangga kami berjalan seperti opera sabun yang ditulis dengan buruk. Aku memainkan peranku sebagai istri yang patuh. Aku bangun pagi, tidak lagi ke pasar, tapi ke dapur Anissa, pusat, yang kini sudah seperti kantor kecil. Aku kembali sebelum Rian pulang, jika dia pulang, menyajikan makan malam yang tidak pernah dia sentuh, dan tersenyum manis. Mas capek, ya? Proyeknya lancar? Tanyaku suatu malam, sambil memijat bahunya yang kaku. Rian mendengus, matanya terpaku pada ponsel. Aku tahu siapa yang sedang dia kirimi pesan. Rika, lancar. Kamu nggak usah banyak tanya urusan kantor. Urus saja kue-kuemu itu. Iya, Mas, jawabku lembut. Oh iya, Mas, aku minta uang belanja dong. Uang yang kemarin Mas kasih sudah habis buat beli keperluan Doni. Rian berdecak. Dia mengeluarkan dompetnya, melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke meja. Jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Cuma ada segitu, lagi banyak pengeluaran. Kamu kan punya bisnis sendiri, pakai uangmu dulu. Terima kasih, Mas, kataku, mengambil uang itu tanpa membantah. Padahal, aku tahu kemana pengeluaran itu pergi. Detektifku masih bekerja. Laporan mingguan datang dalam bentuk email terenkripsi. Rika baru saja dibelikan mobil sedan city car baru. Atas nama Rian. Mereka juga terlihat makan malam mewah di restoran hotel bintang 5. Mereka berpesta pora dengan uang hasil keringatku, keringat yang kugunakan untuk mendapatkan Rian pekerjaan itu, dan uang haram dari perusahaan Reza.
Sementara Rian sibuk memanjakan Rika, aku sibuk membangun bentengku. Dapur Anissa adalah benteng itu. Bisnisku adalah pasukanku. Jika Rian punya Rika sebagai kelemahannya, aku punya Doni sebagai kekuatanku. Aku tidak akan membiarkan masa depan putraku hancur karena kebodohan ayahnya. Aku tidak hanya berencana membuka cabang keempat. Aku berencana mengubah Dapur Anissa dari usaha rumahan menjadi PT Perseroan Terbatas. Siang itu, aku tidak di dapur. Aku berada di sebuah kantor hukum yang mentereng. Ibu Anissa, kata pengacara bernama Haris, seorang pria berkacamata yang bicaranya lugas. Permintaan Anda cukup unik. Anda mau membuat perjanjian pisah harta setelah pernikahan, sekaligus mendirikan PT yang semua sahamnya milik Anda, dan memastikan suami Anda tidak bisa mengklaimnya saat jika terjadi sesuatu. Tepat, kataku. Saya tidak mau, jika. Saya mau, ketika. Ketika saya menceraikannya, saya mau, Dapur Anissa, aman. Usaha itu saya bangun jauh sebelum dia punya jabatan. Saya rintis saat dia bahkan belum punya pekerjaan tetap. Itu milik saya dan anak saya. Haris mengangguk. Kita bisa lakukan ini. Kita sebut saja perjanjian usaha pasca nikah. Kita akan buat seolah-olah ini adalah syarat dari bank untuk pinjaman modal usaha PT Anda. Kita akan cantumkan klausul bahwa Tuan Rian melepaskan haknya atas PT Dapur Anissa untuk melindunginya dari risiko utang bank jika bisnis Anda gagal. Seringai tipis tersungging di bibirku. Sempurna. Rian sangat arogan. Dia tidak akan mau namanya dikaitkan dengan kegagalan. Dia pasti akan tanda tangan. Siapkan draftnya, Pak. Secepatnya. Malam itu, aku melancarkan serangan keduaku. Mas, panggilku saat Rian sedang bersantai di sofa, menonton televisi. Aku ada rencana besar buat Dapur Anissa. Oh ya, katanya malas. Aku mau go big. Aku mau buka cabang di mall. Aku mau buat PT sendiri. Tapi, aku butuh pinjaman bank yang lumayan besar, kataku dengan nada sedikit ragu, persis seperti yang Rian harapkan dariku, istri yang tidak berdaya. Rian tertawa. Kamu? Pinjam uang bank? Nanti kalau gagal gimana? Mas yang repot. Justru itu, aku pura-pura bersemangat. Aku sudah bicara sama pengacara. Biar Mas aman dan gak ikut ditagih ban kalau aku gagal, Mas harus tanda tangan surat perjanjian ini. Ini surat yang menyatakan kalau Dapur Anissa itu murni bisnisku, jadi risikonya juga risikoku. Mas aman. Aku menyodorkan map berisi dokumen yang sudah disiapkan Pak Haris. Rian mengambilnya dengan angkuh. Dia membacanya sekilas. Matanya hanya tertuju pada kalimat, Tuan Rian dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan finansial yang timbul dari PT Dapur Anissa Jaya. Dia tidak membaca detail bahwa dia juga melepaskan segala hak kepemilikan dan keuntungan dari PT tersebut. Hah, baguslah kalau kamu sadar diri, katanya. Di mana tanda tangan? Dia membubuhkan tanda tangannya dengan cepat, seolah sedang mengusir lalat. Jantungku berdebar kencang, tapi aku menahannya. Makasih banyak ya, Mas. Kamu memang suami yang paling pengertian. Rian kembali fokus ke TV. Dia tidak tahu baru saja menandatangani surat pemiskinan dirinya sendiri. Dia baru saja melepaskan satu-satunya sumber penghasilan legal yang tersisa. Di sisi lain kota, di apartemen mewah yang udaranya pengap oleh kebohongan, Rika sedang merajuk. Kapan kita beli rumah, Mas? Aku bosan di apartemen. Tetangga mulai curiga, kamu datang pagi, pulang malam, rengek Rika, mengelus dada Rian. Rian, yang merasa seperti raja dunia, tertawa. Sabar, sayang. Proyekku yang baru ini besar. Begitu cair, kita beli penthouse. Anissa, dia sibuk mau main bisnis-bisnisan. Mau pinjam uang bank. Biarin aja dia sibuk sama adonannya. Dia nggak curiga, kan? Curiga? Hah, dia itu perempuan bodoh, Rick. Mana mungkin dia curiga? Dia terlalu sibuk di dapur sampai otaknya bau terigu, ejek Rian. Keduanya tertawa, tidak sadar bahwa tawa mereka sedang direkam. Detektifku tidak hanya memasang pelacak,
Dia berhasil menyuap petugas kebersihan untuk memasang penyadap suara di ventilasi. Rekaman itu kudengarkan malam harinya di kamar tamu, setelah Rian tertidur, atau mungkin setelah Rian pergi lagi ke apartemen Rika. Otak bau terigu, bisikku, mengulang hinaannya. Sakit, Tentu saja sakit. Tapi rasa sakit itu sudah berubah menjadi bahan bakar. Lihat saja, Rian, bisikku pada laptopku yang menyala terang, menampilkan draft final logo PT Dapur Anissa Jaya. Kita lihat, siapa yang otaknya benar-benar bekerja. 3 minggu penuh telah berlalu sejak pertemuanku dengan Reza. Bentengku sudah berdiri kokoh. Asetku aman. Bisnisku legal berbadan hukum atas namaku sendiri. Tepat saat aku sedang mengawasi renovasi cabang keempatku, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Reza. Isinya hanya 3 kata. Jaring sudah penuh. Aku mematikan layar ponsel. Kulihat pantulan diriku di kaca ruko yang masih berdebu. Wanita di cermin itu bukan lagi Anissa si penjual kue yang bau terigu. Dia adalah seorang CEO. Aku balas mengetik pesan, juga 3 kata. Tarik jaringnya. Aku menarik napas panjang, lalu menelepon pengacaraku. Pak Haris, ini Anissa. Siapkan surat gugatan cerai saya. Masukkan semua bukti yang saya kirim kemarin. Ya, semuanya. Badai akan segera datang. Dan aku sudah berdiri di tempat yang paling tinggi dan paling aman. Hari itu adalah hari Selasa. Hari yang Rian anggap sebagai hari paling membosankan, tapi juga paling produktif. Dia tiba di kantor pukul 9 lewat sedikit, seperti biasa. Jasnya yang mahal tersampir rapi di bahunya, jam tangan barunya berkilau di bawah lampu lobi. Dia merasa seperti raja. Dia baru saja menghabiskan akhir pekan yang panjang bersama Rika di sebuah resor mewah di luar kota, tentu saja dengan alasan pertemuan klien padaku. Anissa, si otak udang itu, percaya saja. Pagi, Pak Rian, sapa seorang staf junior. Rian hanya mengangguk-angkuh, berjalan lurus menuju lift eksekutif. Di mejanya, semua tampak normal. Pukul 10, dia bahkan sempat mengirim pesan mesra pada Rika. Nanti malam pakai lingerie baru yang Mas belikan, ya. Mas pulang cepat. Rika membalas dengan emoji cium. Rian tersenyum puas. Hidup ini sempurna. Jabatan tinggi, uang banyak, istri bodoh yang sibuk dengan kuenya, dan kekasih gelap yang muda dan seksi. Apa lagi yang kurang? Pukul 10.30, telepon di mejanya berdering. Bukan dari internal, tapi dari sekretaris direktur utama, Pak Wijaya. Selamat pagi, Pak Rian. Pak Wijaya meminta kehadiran Anda di ruang meeting cendana sekarang. Penting. Jantung Rian berdebar sedikit. Tidak biasanya Pak Wijaya memanggilnya langsung. Biasanya semua lewat Reza. Ada apa ya, Mbak? Perlu bawa materi apa? Tidak perlu, Pak. Ditunggu segera. Suara sekretaris itu dingin. Rian merapikan dasinya. Mungkin dia akan dapat bonus atau promosi lagi. Dengan langkah tegap, dia berjalan menuju ruang cendana. Tapi saat dia membuka pintu, firasat buruk mulai menjalari tengkuknya. Di dalam, meja oval besar itu sudah terisi. Ada Pak Wijaya di kursi utama. Di sebelahnya, ada Bu Laras, kepala HRD. Di sisi lain, ada Pak Indra, kepala divisi hukum. Dan di ujung sana, duduk diam dengan wajah kaku, adalah Reza. Wajah Reza pucat. Dia tidak menatap Rian. Silakan duduk, Rian, kata Pak Wijaya, suaranya datar tanpa kehangatan. Rian duduk di kursi kosong yang tersisa, tepat di seberang mereka semua. Dia merasa seperti pesakitan. Rian, Pak Wijaya memulai, kamu sudah bekerja di sini hampir 2 tahun. Prestasimu, di atas kertas, cukup baik. Reza yang merekomendasikanmu. Rian mencoba tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya selalu. Tapi tampaknya, potong Pak Wijaya, ada prestasi lain yang tidak kami ketahui. Pak Indra, si bagian hukum, mendorong sebuah map tebal ke tengah meja, sama persis seperti map yang kuberikan pada Reza. PT Cahaya Teknik Mandiri, kata Pak Indra. Kamu kenal perusahaan ini, Rian? Darah serasa surut dari wajah Rian.
Itu salah satu vendor kita, Pak. Untuk proyek X40, sahut Reza, suaranya dingin. Proyek yang anggarannya kamu ajukan sendiri, dan kamu setujui sendiri fakturnya. Saya hanya mengikuti prosedur. Rian mulai berkeringat. Prosedur? Bu Laras dari HRD angkat bicara. Tim audit kami sudah bekerja selama 3 minggu. PT Cahaya Teknik Mandiri itu fiktif. Alamatnya ruko kosong. Pemiliknya, ini yang menarik. Pak Indra membalik halaman. Pemilik rekening perusahaan itu bernama Rika Handayani. Dan semua dana yang ditransfer ke perusahaan fiktif itu, total 780 juta rupiah selama 6 bulan terakhir, ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pribadi atas nama Rika Handayani. Saya tidak kenal, bantah Rian, suaranya naik 1 oktav. Pasti ada yang menjebak saya. Oh, kamu tidak kenal? Pak Indra tersenyum sinis. Dia mengeluarkan selembar foto. Foto Rian dan Rika berciuman di lobi apartemen. Lalu ini siapa? Adikmu? Rian ternganga. Napasnya tercekat. Kami tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu, Rian, kata Pak Wijaya, memecah keheningan. Kami tidak peduli kamu mau tidur dengan siapa. Tapi kamu melakukannya dengan uang perusahaan. Kamu mencuri. Saya bisa jelaskan? Reza. Tolong. Rian memandang Reza, memohon. Reza akhirnya menatapnya. Matanya penuh kekecewaan. Jelaskan apa, Yan? Kamu mengkhianati kepercayaan saya. Kamu mengkhianati teman saya. Kamu pikir Anissa bodoh? Nama Anissa disebut. Seketika Rian paham. Dia? Anissa yang melakukan ini, desisnya. Anissa hanya membuka mata kami. Kamu sendiri yang menggali kuburanmu, kata Reza. Kamu yang menandatangani setiap faktur palsu itu. Ini jebakan. Dia menjebakku. Cukup, bentak Pak Wijaya. Rian, per hari ini, detik ini, kamu diberhentikan. Pemecatan tidak dengan hormat. Fasilitas perusahaan, mobil, kartu kredit, kami tarik. Bapak nggak bisa? Oh, kami bisa, kata Pak Indra. Dan kami akan. Perusahaan akan melaporkan ini ke polisi sore ini atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Semua asetmu yang terhubung dengan aliran dana ini akan dibekukan. Polisi? Rian lemas. Karirnya, hidupnya, hancur. Silakan kembalikan kartu akses Anda, kata Bu Laras. Satpam akan mengantar Anda ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi. Anda punya waktu 15 menit. Pukul 11.30, Rian berdiri di lobi kantor. Dia tidak lagi memakai jasnya. Dia hanya menenteng sebuah kotak kardus kecil berisi foto Doni dan beberapa pernak-pernik meja. Semua mata di lobi memandangnya. Bisik-bisik terdengar. Satpam mengantarnya sampai ke pintu putar. Dia dipecat. Dihina. Panik, dia menelepon Rika. Angkat, Rik, angkat. Halo, Mas? Kok udah telepon? Katanya mau pulang cepat. Rika, kita harus pergi. Aku dipecat. Teriak Rian di pinggir jalan, tak peduli orang-orang melihatnya. Apa? Dipecat? Kok bisa? Terus gimana? Uang bulanan aku? Apartemen ini? Suara Rika berubah dari manja menjadi histeris. Mereka tahu, Rik. Mereka tahu soal perusahaan fiktif itu. Mereka tahu soal kamu. Anissa. Pasti Anissa yang berbuat. Anissa? Jadi ini gara-gara kamu nggak bisa jaga rahasia sama istrimu. Mas, kamu bilang dia bodoh. Diam. Aku ke sana sekarang. Kita harus kabur. Rian menyetop taksi, meluncur menuju apartemen Rika. Pikirannya kacau. Polisi. Penjara. Miskin. Tepat saat taksi berhenti di lobi apartemen Rika, ponselnya bergetar lagi. Sebuah notifikasi email. Bukan. Ini panggilan dari kurir. Pak Rian, saya ada di lobi. Ada surat yang harus Bapak terima langsung. Rian turun. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Surat panggilan. Tangannya gemetar saat membukanya.
Kop suratnya, Pengadilan Agama. Penggugat, Anissa binti Abdullah. Tergugat, Rian bin Suharjo. Isinya, gugatan cerai. Disertai lampiran bukti-bukti perselingkuhan, foto-fotonya dengan Rika, salinan rekening koran Rika, dan rekaman suaranya yang menghina Anissa, otak bau terigu. Lututnya lemas. Rian jatuh terduduk di lantai lobi yang dingin. Di saat yang bersamaan, beberapa kilometer dari sana, di cabang keempat, dapur Anissa, yang baru saja dibuka, aku sedang berdiri di dapur. Aroma bolu pandan panggang memenuhi ruangan. Ponselku bergetar di saku apronku. Pesan dari Pak Haris. Surat sudah diterima langsung oleh tergugat. Selamat. Aku tersenyum. Kumatikan ponselku. Oke, tim, teriakku pada karyawanku. Pesanan 1000 kotak snack box untuk besok. Pastikan kualitasnya sempurna. Jangan ada yang cacat. Aku mengambil sepotong brownies yang baru matang. Rasanya manis. Semanis pembalasan dendam. Rian tidak tahu berapa lama dia terduduk di lantai lobi apartemen Rika. Surat gugatan cerai di tangannya terasa lebih berat daripada kenyataan bahwa dia baru saja dipecat dan akan dilaporkan ke polisi. Anissa menggugat cerai, dia tahu. Dia tahu semuanya. Pikiran itu menghantamnya seperti palu. Foto-foto, rekening koran, rekaman suara. Ini bukan sekadar kemarahan istri biasa. Ini adalah sebuah eksekusi yang terencana. Dengan sisa tenaga, Rian bangkit. Dia berlari ke lift, jarinya gemetar menekan tombol penthouse murahan yang dia sewa untuk Rika. Mas, kamu dari mana aja? Aku telepon nggak diangkat. Gimana ini? Rika menyambutnya di pintu, wajahnya penuh kecemasan, bukan simpati. Hancur. Semuanya hancur. Rian melempar kotak kardusnya ke lantai. Aku dipecat. Polisi. Mereka akan lapor polisi. Dan ini. Dia melempar surat cerai itu ke wajah Rika. Rika terpekit, membacanya cepat. Matanya membelalak ngeri. Lampiran bukti. Rekening koran atas namaku. Iya, namamu. Perusahaan fiktif itu. Mereka tahu itu kamu. Kok bisa namaku? Jerit Rika. Kamu yang urus semuanya. Kamu bilang aman. Kamu bilang? Aku bilang dia bodoh. Aku salah, teriak Rian, menjambak rambutnya. Dia tidak bodoh, Rik. Dia iblis. Dia menjebak kita. Terus gimana? Apartemen ini? Mobil? Uang bulananku? Rika tidak peduli pada Rian, dia peduli pada fasilitasnya. Aku nggak tahu. Aku nggak punya uang. Semuanya dibekukan. Rian mencoba membuka aplikasi m-bankingnya. Terblokir. Dia mencoba kartu kredit perusahaan. Ditolak. Kartu kredit pribadinya juga terblokir. Perusahaan bergerak cepat. Gimana? Kamu harus gimana, Mas? Kita harus pergi, kata Rian panik. Kita ambil apa yang bisa, kita jual. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Bukan bel. Tapi interkom dari lobi. Rika mengangkatnya. Selamat siang, dengan Ibu Rika. Kami dari manajemen gedung. Ada pemberitahuan bahwa sewa unit Anda sudah menunggak 3 hari dan kami baru saja mendapat telepon dari pihak berwajib. Jantung Rika serasa berhenti berdetak. Tunggu, kata Rian. Menunggak? Bukannya aku baru transfer. Transfer pakai uang perusahaan, Mas, desis Rika. Uang haram? Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini benar-benar di pintu mereka. Suara ketukan keras. Buka pintunya. Manajemen. Rian dan Rika saling pandang. Inilah akhirnya. Mereka terjebak di sangkar emas mereka sendiri. Rian membuka pintu. 2 petugas keamanan gedung berdiri di sana, di belakang mereka, 2 pria berwajah keras. Rian menduga mereka polisi atau debt collector. Pak Rian? Ibu Rika? Ada yang ingin bicara dengan Anda. Di saat yang sama, di sebuah ruangan ber-AC yang sejuk, aku sedang menyeruput teh melati. Di depanku, Pak Haris, pengacaraku, tersenyum puas. Langkah yang sangat cerdas, Bu Anissa. Mengajukan gugatan tepat setelah dia dipecat. Itu akan menghancurkan mentalnya di pengadilan, kata Pak Haris.
Saya tidak mau berlama-lama, Pak. Saya mau ini cepat selesai. Saya mau hak asuh Doni penuh. Dan saya tidak mau dia dapat sepeser pun dari harta saya, kataku tegas. Tenang saja, Bu. Dengan bukti-bukti ini, dan perjanjian pisah harta PT Dapur Anissa Jaya, yang dia tanda tangani sendiri, posisinya sangat lemah. Dia tidak akan bisa mengklaim apa-apa. Justru, dia yang akan dituntut perusahaan. Bagus, kataku. Saya dengar, polisi sudah bergerak. Betul. Dan yang lebih menarik, Pak Haris membuka map lain, nama Rika Handayani tercatat sebagai direktur di perusahaan fiktif itu. Artinya, dia bukan hanya pelakor, dia kaki tangan kriminal. Aku tersenyum tipis. Sempurna. Biar dia rasakan. Dulu dia numpang tidur di kamarku, sekarang biar dia numpang tidur di sel. Aku keluar dari kantor pengacara dengan kepala tegak. Ponselku berdering. Pesanan catering besar dari sebuah bank nasional. Cabang kelimaku sudah menemukan lokasi. Hidupku baru saja dimulai. 2 minggu kemudian, neraka Rian dan Rika menjadi kenyataan. Rian tidak bisa menyewa pengacara. Semua rekeningnya beku. Dia diusir dari apartemen Rika. Mobil Rika, yang ternyata masih atas nama Rian, ditarik oleh Leasing karena Rian menggunakan uang perusahaan untuk DP. Rika? Dia jauh lebih hancur. Dia ikut terseret sebagai tersangka. Dia mencoba menjual tas-tas mewah pemberian Rian, tapi tidak ada yang mau membeli. Dia mencoba menghubungiku. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor Rika. Nis, aku minta maaf. Aku Vilaf. Tolong aku, Nis. Cuma kamu yang bisa bantu. Aku janji aku akan tinggalkan Rian. Tolong, anggap aja persahabatan kita dulu. Aku membaca pesan itu sambil tertawa. Persahabatan? Aku mengetik balasan. Persahabatan kita sudah mati di ranjang kamarku, Rit. Selamat menikmati. Lalu aku memblokir nomornya. Hari sidang pertama perceraian tiba. Aku datang ke pengadilan agama, mengenakan blazer terbaikku, wangi parfum mahal, diantar oleh sopir pribadiku. Aku tampak seperti seorang CEO. Rian datang, sendirian. Dia berjalan kaki dari stasiun. Kemejanya kucel, wajahnya tidak terurus, brewoknya panjang. Dia tampak seperti gelandangan. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Saat dia melihatku, matanya memancarkan kebencian. Kamu yang merencanakan ini semua, desisnya di ruang tunggu. Aku menatapnya lurus, tanpa rasa takut, tanpa cinta, tanpa apa-apa selain rasa jijik. Aku tidak merencanakan apa-apa, Mas. Aku hanya menyajikan kebenaran. Kamu sendiri yang memasak kehancuranmu. Selamat menikmati hidanganmu. Di dalam ruang sidang, hakim pun terkejut melihat tumpukan bukti yang kusajikan. Rian tidak bisa membantah apa-apa. Dia hanya menunduk. Sidang ditunda. Tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa pemenangnya. Aku keluar dari pengadilan, di luar, Reza sudah menungguku. Dia membukakan pintu mobil untukku. Sudah selesai, Nis? Tanyanya lembut. Baru saja dimulai, Za, kataku. Rian melihat pemandangan itu dari kejauhan. Istrinya, yang dia sebut otak bau terigu, kini dijemput oleh mantan bosnya, pria yang dulu dia hianati. Rian jatuh terduduk di bangku panas pengadilan. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya istri. Dan dia akan segera masuk penjara. Sementara aku baru saja akan menandatangani kontrak untuk catering pernikahan putri seorang menteri. Kehancuran mereka, memang benar, adalah kebahagiaanku. Dunia Rian dan Rika runtuh dalam hitungan hari. Sementara duniaku, baru saja mekar sempurna. Sidang perceraian kedua, yang seharusnya menjadi mediasi, berubah menjadi formalitas yang dingin. Rian hadir, kali ini dengan pengacara pro bono yang tampak lelah. Aku datang bersama Pak Haris dan membawa neraca keuangan terbaru dari PT Dapur Anissa Jaya. Yang mulia, kata Pak Haris. Klien saya, Ibu Anissa, menuntut hak asuh penuh atas putra mereka, Doni.
Mengingat Tuan Rian saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana penggelapan dan penipuan, kami yakin beliau tidak bisa memberikan lingkungan yang stabil untuk anak. Pengacara Rian mencoba membantah, tapi apa yang bisa dia katakan? Dan mengenai harta Gonogini, lanjut Pak Haris, kami lampirkan bukti bahwa PT Dapur Anissa Jaya didirikan dengan modal pribadi Ibu Anissa. Tuan Rian telah menandatangani surat perjanjian pisah harta atas PT tersebut secara sadar. Rian menatapku dari seberang ruangan. Tatapannya bukan lagi benci, tapi putus asa. Dia seperti anjing tenggelam yang mencari pegangan. Rumah yang kami tinggali, tambahku dengan suaraku sendiri, jelas dan tenang. Saya beli dengan tabungan saya sendiri, 4 tahun sebelum Tuan Rian mendapatkan pekerjaan di perusahaan Pak Reza. Jauh sebelum pernikahan siri dan perselingkuhan itu terjadi. Hakim mengetuk palu. Putusannya cepat. 1. Gugatan cerai dikabulkan. Aku resmi menjanda. 2. Hak asuh Doni jatuh ke tanganku. Rian kehilangan haknya. 3. Seluruh aset PT Dapur Anissa Jaya dan rumah utama adalah milikku sepenuhnya. Aku berdiri, merapikan blazerku. Beban bertonton serasa terangkat dari bahuku. Aku bebas. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Tapi di lobi, sebuah pemandangan menyedihkan menghadangku. Rian. Dia berlari ke arahku, mengabaikan pengacaranya, dan dia berlutut. Nis, Anissa, tolong aku. Dia menangis. Pria arogan yang dulu menghinaku, otak bau terigu, kini bersimpuh di kakiku, di depan umum. Nis, aku mohon, cabut laporannya. Kamu bisa bicara sama Reza, kan? Kamu bisa, Nis. Bilang sama dia ini semua salah paham. Aku ayah Doni, Nis. Demi Doni. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku akan ceraikan Rika, katanya lagi, seolah itu adalah sebuah penawaran besar. Aku akan kembali padamu. Aku janji, Nis. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan bantu kamu di toko kue. Apa saja. Tapi tolong, jangan biarkan aku masuk penjara. Aku mohon. Permohonan itu sesuai dugaanku. Dia tidak kembali karena cinta. Dia kembali karena takut. Aku tertawa. Tawa kecil yang dingin dan penuh kemenangan. Kembali padaku, Rian, kataku pelan. Kamu pikir aku sudi menerima sisa-sisa dari pelakor yang dulu numpang di rumahku? Wajahnya pucat pasi. Kamu mau bantu di toko kueku? Aku melanjutkan. Toko kueku sekarang sudah jadi PT karyawanku puluhan. Aku tidak butuh bantuan dari seorang penipu dan pencuri. Anissa? Aku mencondongkan tubuhku sedikit, menatap lurus ke matanya yang memerah. Dengar ini baik-baik, Rian. Karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Kehancuranmu ini, penderitaanmu ini, adalah kebahagiaanku. Kamu dan Rika pantas mendapatkannya. Jangan sebut nama anakku lagi dengan mulut kotormu, desisku. Jangan pernah datang di hadapanku lagi. Bagiku, kamu sudah mati. Aku melangkah melewatinya. Tepat di pintu keluar, Reza sudah menungguku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membukakan pintu mobil untukku. Rian melihat pemandangan itu. Dia melihatku, mantan istrinya yang sukses, masuk ke mobil mewah yang dikendarai mantan bosnya. Dia berteriak memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. 2 minggu kemudian, berita itu keluar. Aku membacanya di tabletku sambil sarapan kroasang hangat bersama Doni di rumah baru kami. Sebuah rumah yang lebih besar, lebih cerah, di kawasan elit. Jauh dari kenangan buruk rumah lama. Judulnya, Manajer lakukan fraud 780 juta, divonis 4 tahun penjara. Aku membaca detailnya. Rian bin Suharjo, terbukti bersalah melakukan penggelapan, divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta. Rika Handayani, yang terbukti menjadi kaki tangan dan menerima aliran dana haram, divonis 2 tahun penjara. Aku menutup tabletku. Selesai. Bab itu sudah benar-benar selesai. Bunda, habis ini kita ke taman, ya, celoteh Doni. Tentu, sayang, kataku, mencium puncak kepalanya. Sore itu, di rumah baru kami, aku sedang mengawasi Doni bermain di halaman belakang. Reza datang.
Dia tidak lagi datang sebagai teman SMA atau rekan bisnis. Dia datang sebagai Reza. Dia membawakan mainan rakitan baru untuk Doni. Mereka berdua tertawa bersama di rumput. Pemandangan itu terasa hangat. Kamu terlihat bahagia, Nis, kata Reza, duduk di sampingku di teras. Aku memang bahagia, Za. Akhirnya, jawabku, tersenyum tulus. Reza menatapku. Nis, aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi Rian sudah mengkhianati perusahaan, dan aku sudah membalasnya. Tapi dia juga sudah mengkhianatimu dan aku. Dia terdiam sejenak. Sejak SMA, aku selalu kagum sama kamu, Nis. Cara kamu berjuang, kegigihanmu. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Jantungku berdebar. Aku tidak akan memintamu melakukan apa-apa sekarang, katanya cepat. Aku cuma mau kamu tahu. Aku ada di sini, bukan sebagai bos mantan suamimu, tapi sebagai temanmu. Dan, mungkin lebih. Aku menatapnya. Pria baik yang memberiku jalan untuk membalas dendam. Pria yang kini menatapku dengan tulus. Terima kasih, Za, kataku lembut. Aku mau fokus sama Doni dan dapur Anissa dulu. Aku tersenyum. Aku tidak akan menutup pintu. Reza membalas senyumanku. Di kejauhan, di dalam penjara yang pengap, Rian dan Rika memulai hari pertama dari ribuan hari penderitaan mereka. Sementara aku baru saja memulai hidupku yang sebenarnya. 3 tahun berlalu. 3 tahun adalah waktu yang singkat untuk melupakan, tapi waktu yang sangat panjang untuk membangun. Bagiku, itu adalah 3 tahun yang mengubah segalanya. Pagi itu, aku terbangun bukan karena alarm ponsel untuk membuat adonan, tapi karena ciuman lembut di keningku. Aku membuka mata, dan Reza tersenyum padaku. Di tangannya ada nampan kecil berisi secangkir kopi panas dan setangkai mawar merah. Selamat pagi, istriku. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang pertama, bisiknya. Aku tersenyum, duduk, dan menghirup aroma kopi. Selamat ulang tahun pernikahan, suamiku. Ya, suamiku. 1,5 tahun setelah perceraianku resmi diputus, Reza melamarku. Bukan dengan kemewahan yang buta, tapi dengan janji untuk menjadi sahabat, rekan, dan ayah yang baik bagi Doni. Dan dia menepati janjinya. Kami menikah dalam sebuah upacara sederhana namun elegan, dihadiri keluarga dan sahabat-sahabat baru. Hidupku kini lengkap. Doni, yang sekarang berusia 7 tahun, memuja Reza. Dia memanggilnya, Ayah Reza. Mereka memiliki ikatan yang tidak bisa dipatahkan oleh darah, melainkan oleh kasih sayang yang tulus. Dan, Dapur Anissa? Bukan lagi sekadar toko kue. PT Dapur Anissa Jaya kini memiliki 15 cabang di seluruh penjuru kota, 1 central kitchen raksasa seluas 2 hektar, dan baru saja menandatangani kontrak sebagai pemasok tetap untuk jaringan supermarket nasional. Aku bukan lagi Anissa si penjual kue. Aku adalah Anissa Abdullah, CEO dan pendiri. Aku sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar wirausaha. Wajahku ada di beberapa majalah bisnis. Hidupku adalah antitesis dari kehancuran yang kurencanakan untuk Rian. Aku membangun istanaku di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Hari itu adalah hari besar. Cabang ke-15 akan diresmikan. Aku sedang berada di kantor pusatku, sebuah gedung modern yang kubangun dari nol, ketika sekretarisku, Sandra, masuk dengan raut wajah canggung. Ibu Anissa, ada yang ingin bertemu. Dia tidak punya janji temu, tapi dia sangat memaksa. Dia bilang dia teman lama ibu. Teman lama? Alisku terangkat. Siapa? Namanya Rika. Dad, jantungku sejenak berhenti berdetak. Bukan karena rindu atau sakit, tapi karena terkejut. Seperti melihat kecoa di lantai yang baru saja dipel. Di mana dia? Tanyaku dingin. Di lobi, Bu. Dia penampilannya. Suruh dia masuk. 5 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Sosok yang masuk membuatku nyaris tidak mengenalinya. Ini bukan Rika yang dulu ku kenal. Bukan Rika yang modis, yang seksi, yang menggoda suamiku. Wanita di depanku kurus kering. Rambutnya kusam dan dipotong asal-asalan.
Pakaiannya lusuh, warnanya pudar. Kulitnya yang dulu terawat kini gelap dan kotor. Dia tampak hancur. Vonis 2 tahun penjara benar-benar merenggut segalanya darinya. Dia berdiri gemetar di depan mejaku yang terbuat dari kayu jati solid. Dia menatapku, lalu menatap sekeliling ruanganku yang mewah, dan dia menangis. Nis, isaknya. Aku hanya menatapnya. Datar. Nis, aku baru bebas, katanya terbata-bata. Aku nggak punya apa-apa lagi, Nis. Keluarga di kampung nggak mau terima aku. Aku tidur di jalanan 2 hari ini. Nis. Dia berjalan mendekat, mencoba berlutut. Berhenti di situ, kataku tajam. Rika membeku. Aku minta maaf, Nis. Dia menjerit, air matanya bercucuran. Aku hilaf. Aku disilaukan oleh Rian. Aku bodoh. Aku menyesal, Nis. Tolong aku. Demi persahabatan kita dulu, Nis. Dulu kamu ingat, kan? Kita sering tidur berdua di rumah kontrakanmu, makan mie instan sebungkus berdua. Kamu sahabatku, Nis? Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Persahabatan, kataku, berdiri dari kursi CEO-ku. Aku berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas ke bawah. Persahabatan kita sudah kamu kubur hidup-hidup di ranjangku, Rika. Ranjang di rumah yang kubeli dengan tabunganku. Kamu tidur dengan suamiku di kamarku, saat aku banting tulang di pasar. Aku tahu. Aku salah. Tapi aku sudah dihukum, Nis. Aku sudah bayar. Kamu belum bayar, desisku. Hukumanmu baru saja dimulai. Penjara itu hanya permulaan. Sekarang, nikmati hidup barumu sebagai sampah masyarakat. Nis, tolong kasih aku pekerjaan, pintanya, mengatupkan kedua tangan. Apa saja? Aku bisa jadi petugas kebersihan di sini. Aku bisa cuci piring di dapurmu. Apa saja, Nis. Asal aku bisa makan. Aku menatapnya lama. Godaan untuk meludahinya begitu besar. Tapi aku lebih berkelas dari itu. PT Dapur Anissa Jaya punya standar, kataku dingin. Dan standarku adalah, aku tidak mempekerjakan pencuri, penipu, dan pelakor. Sekarang, keluar dari ruanganku. Anissa. Sandra, aku memanggil sekretarisku. Panggil keamanan. Usir wanita ini dari gedungku. Dan pastikan wajahnya di blacklist. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di properti dapur Anissa manapun. Baik, Bu. Rika menjerit histeris saat 2 petugas keamanan yang tegap masuk dan memegang lengannya. Kamu jahat, Nis. Kamu jahat. Dulu kamu miskin. Kamu sombong sekarang? Aku memang sombong, kataku, membalikkan badan dan kembali ke mejaku. Dan aku berhak untuk itu. Selamat menikmati kehancuranmu, Rika. Sampaikan salamku pada neraka. Pintu ditutup. Jeritannya menghilang di lorong. Aku menarik napas, sedikit gemetar karena marah, tapi juga puas. Kupikir hari itu sudah selesai. Ternyata belum. Malamnya, setelah perayaan pembukaan cabang baru, aku, Reza, dan Doni pulang ke rumah kami. Rumah kami adalah benteng kebahagiaan kami. Tapi di depan gerbang yang menjulang tinggi, seorang pria berdiri. Dia tampak ragu-ragu. Dia lebih kurus dari yang kuingat, dengan janggut tipis yang tidak terurus. Pakaiannya kemeja kusam yang terlalu besar. Dia Rian. Reza, yang sedang mengemudi, langsung menghentikan mobil. Wajahnya mengeras. Rian melihat mobil kami. Dia melihat Reza di balik kemudi. Dia melihatku di sebelahnya. Dan dia melihat Doni di kursi belakang. Dia berlari ke arah mobil. Anissa! Anissa! Itu kamu! Teriaknya. Reza menurunkan kaca jendelanya sedikit. Mau apa kamu? Aku mau bicara dengan Anissa. Nis, tolong, Nis. Aku menurunkan kaca jendelaku. Menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suamiku. Aku baru bebas, Nis, katanya, suaranya parau. Dia pasti baru bebas bersyarat, mungkin karena kelakuan baik. 4 tahun yang terasa seperti selamanya baginya. Aku nggak punya apa-apa. Namaku hancur. Nggak ada yang mau kasih aku kerja. Aku ayah Doni, Nis.
Dia menempelkan wajahnya ke jendela belakang, mencoba melihat Doni. Doni, ini Papa, Nak. Papa? Doni, yang hanya samar-samar mengingat Rian, bersembunyi di balik bahu Reza. Ayah Reza itu siapa? Bukan siapa-siapa, sayang, kata Reza tenang. Kamu dengar itu, Rian? Kataku. Dia tidak mengenalimu. Dan dia tidak perlu mengenalimu. Ayahnya ada di sini. Wajah Rian memerah karena marah dan malu. Kamu tega. Kamu rebut anakku. Kamu hidup enak sama dia. Sama bosku. Aku hidup enak karena kerja kerasku, potongku. Dan Reza bukan bosmu. Dia suamiku. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu pahami artinya. Nis, tolonglah, suaranya kembali memelas. Aku mohon beri aku kesempatan. Aku bisa kerja apa saja. Aku bisa jadi sopirmu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Sudah terlambat untuk minta maaf, Rian, kataku. Sangat terlambat. Jadi kamu nggak akan bantu aku? Ayah dari anakmu sendiri. Tidak. Dasar wanita iblis, teriaknya, amarahnya meledak. Dia menggedor-gedor mobilku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu sukses juga dulu karena aku izinkan. Kamu? Reza menekan tombol interkom di gerbang. Satpam. Ada gelandangan mengamuk di depan gerbang utama. Tolong diamankan. Kamu akan menyesal, Anissa, raung Rian saat dua satpam komplek berlari ke arahnya dan menariknya menjauh. Kamu akan menyesal. Aku menaikkan kaca jendelaku. Gerbang otomatis terbuka. Mobil kami meluncur mulus masuk ke halaman yang asri. Reza mematikan mesin. Dia menoleh padaku, wajahnya khawatir. Kamu nggak apa-apa? Aku menoleh ke belakang. Doni sudah tenang, kembali memainkan tabletnya. Aku menatap Reza, suamiku, pria yang mencintaiku dengan tulus. Aku nggak apa-apa, kataku, sambil tersenyum. Aku sangat baik-baik saja. Aku tidak butuh menolong pengkhianat. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri bertahun-tahun yang lalu. Bagiku, mereka adalah bab yang sudah ditutup. Namun, saat kami masuk ke dalam rumah kami yang hangat dan aman, aku sempat menoleh ke belakang, ke jalanan gelap di luar gerbang. Aku tahu Rian dan Rika hancur, tapi entah kenapa, aku punya firasat, ini belum benar-benar berakhir. Firasatku benar. Ini belum berakhir. Seminggu setelah insiden di depan gerbang, aku sedang di kantor, memimpin rapat strategi untuk ekspansi, dapur Anissa, keluar kota, ketika Sandra masuk dengan wajah pucat, membawa amplop coklat berlogo firma hukum. Maaf memotong, Bu Anissa, katanya pelan. Ini, sepertinya mendesak. Aku mengangguk pada timku. Beri saya 5 menit. Kubuka amplop itu. Mataku menyapu baris-baris kalimat formal yang kaku, dan seketika darahku mendidih. Itu surat somasi. Tuntutan. Dari Rian. Dia menuntutku atas 2 hal. Pertama, pembagian harta Gonogini mengklaim bahwa kesuksesan awal dapur Anissa adalah berkat, dukungan modal dan moral darinya. Kedua, dan yang paling membuatku muak, dia menuntut hak asuh atas Doni dengan alasan aku adalah ibu yang sibuk bekerja dan telah mencuci otak anaknya dengan pria lain. Aku tertawa. Tawa yang begitu dingin hingga membuat Sandra, yang masih berdiri di dekat pintu, bergidik. Modal? Dukungan moral? Desisku. Pria itu modalnya hanya selangkangan dan kebohongan. Dia pikir dia siapa? Dia pikir aku Anissa yang dulu? Anissa yang bisa dia bodohi dengan kata-kata manis? Sandra, kataku, suaraku kembali tenang dan tajam. Panggil Pak Bima. Suruh dia ke ruanganku sekarang. Batalkan semua jadwalku setelah makan siang. Pak Bima adalah kepala tim kuasa hukumku. Seorang pria berperawakan hiu yang kubayar mahal untuk satu alasan, dia tidak pernah kalah. Sore itu, aku, Reza, dan tim hukum kami duduk di ruang konferensi. Ini konyol, kata Pak Bima, melepas kacamatanya. Dia tidak punya dasar. Laporan fraud dari perusahaan Pak Reza, catatan kriminalnya, vonis penjaranya, semua itu membuktikan dia tidak layak. Dan untuk harta Gonogini,
Perceraian kita sudah final 3 tahun lalu. Dia sudah menandatangani surat pelepasan semua aset. Dia nekat, Bima, kataku. Orang nekat tidak butuh dasar, dia hanya butuh kesempatan. Dia pikir aku akan takut. Reza, yang sedari tadi diam sambil mengepalkan tangan, akhirnya angkat bicara. Dia tidak hanya nekat, Anissa. Dia bodoh. Dan dia baru saja memberi kita sesuatu yang kita inginkan. Aku menatap suamiku. Maksudmu? Adopsi, kata Reza. Kita sudah membicarakannya. Aku ingin mengadopsi Doni secara legal. Dengan dia membuka kasus hak asuh ini, dia memberi kita panggung yang sempurna untuk mencabut haknya secara permanen. Senyumku terkembang. Ya, Reza benar. Baik, kataku pada Pak Bima. Jangan hanya ditangkis. Serang balik. Gunakan surat ini sebagai dasar untuk mengajukan pencabutan hak asuh Rian selamanya. Gunakan semua amunisi kita. Bukti penelantaran, bukti kriminal, bukti perselingkuhan. Hancurkan dia di pengadilan, Bima. Hancurkan sampai dia tidak punya hak apapun lagi atas anakku. Dengan senang hati, Bu Anissa, kata Pak Bima, tersenyum sinis. Rupanya, Rian tidak sabar menunggu pengadilan. 2 hari kemudian, neraka yang mereka siapkan meledak di tempat yang paling tidak kuduga. Sekolah Doni. Aku sedang dalam perjalanan ke Central Kitchen ketika ponselku berdering. Nama kepala sekolah Doni muncul di layar. Ibu Anissa, Anda harus segera ke sini. Suara wanita itu terdengar panik. Ada yang mencoba membawa Doni pulang. Seorang pria dan wanita. Jantungku serasa dicabut paksa. Rian? Aku memutar balik mobil, menginjak pedal gas hingga melanggar batas kecepatan. Aku menelepon Reza di tengah jalan. Mereka di sekolah Doni. Sekarang, 20 menit kemudian, aku tiba di sekolah. Pemandangannya adalah kekacauan. Di lobi sekolah, 2 satpam sedang bergulat dengan Rian yang mengamuk seperti orang gila. Itu anakku. Lepaskan aku. Aku punya hak, teriaknya. Dan di sudut, Rika sedang ditahan oleh seorang guru wanita. Rika menangis histeris. Donku. Anakku berdiri di belakang wali kelasnya, gemetar hebat, wajahnya basah oleh air mata. Aku melompat keluar dari mobil. Doni. Ibu. Doni berlari, menerobos kerumunan, dan memeluk kakiku erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Aku mengangkatnya, mendekapnya. Amarahku begitu besar, begitu pekat, hingga aku merasa bisa membunuh. Aku berjalan lurus ke arah Rian, yang kini sudah diborgol oleh polisi yang baru saja tiba. Kamu, desisku, menatap langsung ke matanya. Beraninya kamu menyentuh anakku. Dia anakku juga, raung Rian. Kamu iblis. Kamu rebut dia dariku. Dia bukan anakmu lagi sejak kamu lebih memilih pelacur ini daripada keluargamu. Balasku, suaraku bergema di seluruh lobi. Dia bukan anakmu lagi sejak kamu menelantarkannya selama bertahun-tahun. Reza tiba, berlari masuk. Dia melihatku memeluk Doni yang menangis, lalu dia melihat Rian dan Rika. Tanpa berkata apa-apa, Reza berjalan ke arah Rian dan, di depan semua orang, melayangkan 1 pukulan telak ke rahangnya. Bug! Rian tersungkur. Polisi menahan Reza. Itu, kata Reza, napasnya memburu, untuk membuat anakku menangis. Rian dan Rika digiring ke mobil polisi. Mencoba melakukan penculikan anak di bawah umur, membuat keributan, melawan petugas. Daftar kejahatan mereka bertambah panjang. Saat mereka dibawa pergi, Rika menatapku. Matanya penuh kebencian. Kamu nggak akan pernah bahagia, Nis. Nggak akan pernah. Aku memeluk Doni lebih erat. Aku sudah bahagia. Dan kamu akan membusuk di neraka. Kejadian di sekolah adalah paku terakhir di peti mati mereka. Di pengadilan, Rian tidak punya kesempatan. Pak Bima membantainya. Rekaman CCTV sekolah, kesaksian para guru, catatan kriminal Rian dan Rika, bukti penelantaran Doni selama bertahun-tahun, bukti fraud, semuanya dibeberkan. Rian dan Rika, yang duduk sebagai terdakwa, hanya bisa menunduk. Hakim mengetuk palu. Hak asuh Rian atas Doni dicabut seluruhnya, tanpa syarat.
Dia dilarang mendekati Doni atau aku dalam radius 500 meter. Perintah penahanan permanen. Tuntutan harta gonogininya dilempar ke keranjang sampah. Dan di hari yang sama, di ruang yang berbeda, hakim mengetuk palu sekali lagi. Pengajuan adopsi Reza disetujui. Doni sekarang resmi menjadi Doni Aditama Putra. Menggunakan nama belakang Reza. Kami keluar dari gedung pengadilan. Aku, Reza, dan Doni. Tangan kami bertaut. Sebuah keluarga yang utuh. Di seberang jalan, aku melihat pemandangan yang aneh. Rika. Dia pasti baru dibebaskan setelah penahanan singkat. Dia berdiri sendirian. Rian jelas kembali ke penjara untuk waktu yang lebih lama. Rika menatap kami. Dia melihat Reza merangkul bahuku. Dia melihat Doni tertawa di pelukan ayahnya yang baru. Dia melihatku, berdiri tegak, sukses, dan menang. Aku berhenti sejenak. Aku menatap lurus ke matanya dari seberang jalan. Lalu, aku tersenyum. Senyum seorang pemenang. Rika hancur. Dia berteriak, tapi suaranya hilang ditelan deru lalu lintas. Dia jatuh terduduk di trotoar yang kotor, menangis meraung-raung seperti orang gila. Sendirian. Ditinggalkan. Tanpa uang, tanpa teman, tanpa masa depan. Aku memegang perutku. Ada kehidupan baru yang tumbuh di sana. Aku hamil. Anakku dan Reza. Aku berbalik, tidak lagi melihat ke belakang. Ayo pulang, Mas. Anak-anak kita lapar. Kami berjalan menuju mobil kami yang mewah, meninggalkan bayangan masa lalu yang membusuk di trotoar. Kehancuran mereka total. Dan kebahagiaanku baru saja dimulai. 7 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Dia juga penonton yang bisu. Dia melihat siapa yang hancur dan siapa yang membangun kembali. Pagi itu hari Minggu. Aku terbangun bukan karena alarm. Aku terbangun oleh suara tawa kecil dari luar kamar. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela besar di kamar utamaku, menyinari bingkai foto di atas nakas, fotoku, Reza, Doni yang tersenyum lebar, dan seorang gadis kecil cantik di pangkuanku. Aku tersenyum, bangkit dari tempat tidur, dan mengenakan jubah tidur sutraku. Aku berjalan keluar kamar. Pemandangannya adalah surga duniaku. Di dapur island kami yang luas, Reza, suamiku, cintaku, sedang tertawa. Dia sedang berusaha membalik pankek di udara, dan gagal total. Pankek itu mendarat di lantai, disambut tawa geli dari putri kecil kami, Alina. Ayah jorok, pekik Alina, gadis kecil kami yang berusia 6 tahun, matanya berbinar sama seperti mata ayahnya. "SSC, jangan bilang ibu," kata Reza, berbisik sambil mengedipkan mata, lalu buru-buru memungut pankek itu. "Bilang apa?" tanyaku, bersandar di pintu. Reza dan Alina membeku, lalu tertawa bersamaan. "Selamat pagi, Ratu," sapa Reza, berjalan ke arahku dan memberiku ciuman pagi yang hangat. "Pagi, ayah." "Pagi, sayang," balasku, menggendong Alina. "Doni mana?" "Di kamarnya, Bu." "Biasa, anak remaja," kata Reza sambil kembali ke adonan. Doni kini berusia 14 tahun. Dia tumbuh menjadi remaja yang tampan, sopan, dan sangat cerdas. Dia adalah putra kebanggaanku. Dia memanggil Reza, "Ayah," dengan penuh cinta, dan dia memanggilku, "Ibu," dengan penuh hormat. Ingatannya tentang Rian telah memudar, tergantikan oleh sosok ayah yang sesungguhnya. Dapur Anissa? Aku tersenyum memikirkannya. Namaku bukan lagi hanya nama toko kue. PT Dapur Anissa Jaya adalah sebuah imperium. Kami memiliki 70 cabang di seluruh Indonesia dan baru saja membuka cabang internasional pertama kami di Singapura. Aku tidak lagi mengaduk adonan di dapur sempit yang bau pengkhianatan. Aku memimpin ribuan karyawan dari kantor CEO-ku di lantai 50, Anissa Tower, gedung yang kubangun sendiri. Tapi kesuksesan terbesarku bukanlah itu. Kesuksesan terbesarku ada di rumah ini. "Ibu, nanti sore kita jadi ke taman, kan?" tanya Alina. "Tentu saja, sayang. Kita akan piknik, janjiku." Sore itu, kami benar-benar piknik. Kami menggelar tikar di taman kota yang rimbun. Reza dan Doni bermain lempar tangkap frisbee, sementara aku dan Alina menyiapkan kue dan jus.
Aku tertawa melihat Reza, yang kini usianya sudah kepala 4 namun tetap bugar, berlari-lari mengejar Doni. Aku melihat putra sulungku yang tertawa lepas, tanpa beban masa lalu. Aku melihat putri bungsuku yang cantik, buah cintaku dengan Reza. Inilah hidupku. Penuh. Bahagia. Sempurna. Saat matahari mulai terbenam, kami berkemas untuk pulang. Kami berjalan bergandengan tangan menuju tempat parkir. Langkahku terhenti. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang baru menyala, ada pemandangan yang familiar. 2 sosok gelandangan. Mereka duduk di atas trotoar yang kotor, beralaskan koran. Yang satu pria, yang satu wanita. Keduanya kotor, kurus kering, dan tampak puluhan tahun lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Si wanita, rambutnya gimbal dan kotor, sedang mengais-ngais sisa makanan dari kotak styrofoam yang ia pungut dari tempat sampah. Si pria, kurus kering dengan mata cekung, mencoba merebut kotak itu. Mereka berkelahi. Bagi aku, serak si pria. Ini punyaku. Kamu tadi sudah dapat, pekit si wanita. Mereka bergumul di trotoar, memperebutkan sisa nasi dan ayam yang sudah basi. Reza, yang menyadari aku berhenti, menoleh. Dia mengikuti arah pandanganku. Wajahnya langsung mengeras. Dia mengenali mereka. Itu Rian dan Rika. Kehancuran mereka total. Jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Setelah Rian bebas dari penjara untuk kedua kalinya, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Rika, yang sudah lebih dulu hancur, sepertinya kembali padanya. Bukan karena cinta, tapi karena sesama sampah hanya bisa berkumpul dengan sampah lainnya. Mereka adalah hantu. Sisa-sisa menjijikkan dari masa laluku. Ibu, kenapa berhenti? Tanya Doni. Rian dan Rika, dalam perkelahian mereka, mendongak ke arah kami. Mungkin mereka merasakan ada yang memperhatikan. Mata Rian bertemu dengan mataku. Dia membeku. Dia melihatku. Berdiri tegak. Bersih. Mewah. Di sampingku ada suamiku yang tampan dan sukses. Di tanganku ada anak-anakku yang sehat dan bahagia. Dia melihat mobil mewah kami yang terparkir di dekat situ. Dia melihat semua yang pernah menjadi miliknya, semua yang dia sia-siakan, kini menjadi milik orang lain, berlipat ganda indahnya. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyesalan. Itu adalah kehampaan. Kekalahan mutlak. Rika juga melihatku. Dia hanya menjerit, lalu menyembunyikan wajahnya yang hancur di balik rambutnya yang kotor. Ayah, ibu, itu siapa? Tanya Alina, polos. Reza berjongkok, tersenyum pada putri kami. Bukan siapa-siapa, sayang. Hanya orang yang tersesat. Reza berdiri, merangkul bahuku. Dia menatap lurus ke arah Rian, tatapan dingin seorang pemenang. Aku memalingkan wajahku. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan. Hanya apa? Mereka tidak lagi penting. Ayo pulang, Mas, kataku pelan. Udaranya mulai dingin. Kami berbalik. Kami berjalan menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Saat kami masuk ke dalam mobil kami yang hangat, aku bisa mendengar samar-samar raungan putus asa Rian di kejauhan, tapi suaranya segera hilang ditelan suara tawa Alina yang bercerita tentang harinya. Aku memegang erat tangan Reza. Aku menatap anak-anakku di kursi belakang. Jangan pernah datang di hadapanku lagi, bisikku dalam hati. Jangan pernah mengotori duniaku lagi. Kalian para pengkhianat, nikmatilah kehancuran abadi kalian. Sementara aku akan menikmati kebahagiaanku. Karena hidupku yang indah, keluarga kecilku yang bahagia, dan kesuksesanku, itulah pembalasan dendamku yang terakhir dan termanis. Aku menang.